Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dias Nur Hanifah. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang globalisasi dan liberalisasi antara peluang dan ancaman bagi integritas perawat Indonesia di tengah pandemi COVID-19. Sebelum saya melanjutkan materinya, saya akan menjelaskan apa itu tentang globalisasi, apa itu liberalisasi. Penjelasan globalisasi adalah proses integrasi internasional yang terjadi karena adanya pertukaran pandangan dunia, produk pemikiran, dan aspek-aspek kebudayaan lainnya. Adanya kemajuan infrastruktur, transportasi, dan telekomunikasi, termasuk kemunculan telegraf dan internet merupakan faktor utama dalam globalisasi yang semakin mendorong saling ketergantungan, interdependensi, aktivitas ekonomi dan budaya. Penjelasan yang kedua mengenai liberalisasi adalah sebuah filsafat, amatan, paham, dan adat istiadat politik yang didasarkan pada wawasan jika kebebasan merupakan nilai politik yang penting. Selanjutnya penjelasan tentang peluang dan ancaman bagi perawat di masa pandemi COVID-19. Macam-macam peluang di sini adalah perawat bisa ikut serta membuat vaksin COVID varian terbaru yang lebih efektif. Yang kedua, perawat bisa meneliti berbagai hal lainnya mengenai COVID untuk dipahami lebih detail. Yang ketiga, terbentuknya peluang bisnis kesehatan online berbasis digital. Yang keempat, semakin terbentuknya lapangan pekerjaan untuk tenaga kesehatan karena kurangnya tenaga medis di masa pandemi saat ini. Selanjutnya, ancaman bagi perawat di masa pandemi. Yang pertama, ancaman kesehatan dan keselamatan bagi perawat saat menangani pasien COVID-19 bisa berisiko tertular virusnya. Kewaspadaan tenaga kesehatan agar tidak tertular ke keluarga tercintanya. Selanjutnya, munculnya ketakutan dari ancaman terhadap kesehatan mental karena ketakutan tertular virus tersebut. Selanjutnya, penjelasan tentang cara perawat dalam menyikapi dan menghadapi kondisi pandemi saat ini. Dalam menjalankan tugasnya, seorang perawat dituntut untuk mampu bersikap dan bertindak secara profesionalis. Salah satunya agar tugas keperawatan dapat dilakukan secara efektif, efisien. Terdapat 7 nilai profesionalisme keperawatan yang umum dikenal, yaitu nilai estetik, nilai altruisme, nilai autonomi, nilai integriti, nilai human dignity, nilai justice, dan nilai chart. Selanjutnya, di sini ada beberapa macam nilai-nilai Pancasila. Contoh yang dilakukan oleh seorang perawat tenaga kesehatan. Yang pertama adalah sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Hubungannya dengan keperawatan bisa menjadikan kita selalu berdoa kepada Allah, meminta keselamatan kelancaran setiap tindakan yang dilakukan, dan meminta selalu dalam lindungan Allah, dan membimbing pasien muslim atau non-muslim untuk selalu ingat berdoa dan berdoa agar diberi kesembuhan dan selalu berpikir positif atas kondisi saat ini yang dialaminya. Sebagai perawat juga harus mampu menjaga etikanya dan perilaku dengan baik dan saling menghormati salah satu sama lainnya. Sila kedua adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Sebagai profesi keperawatan, kita harus mempunyai rasa kemanusiaan yang tinggi. Seluruh tenaga perawatan di masa pandemi ini pastinya merasa khawatir akan ketakutannya bisa membawa virus pulang. Namun, sudah menjadi tanggung jawab seorang tenaga kesehatan yang harus dilakukan, dan seorang tenaga kesehatan tidak boleh membedakan keadaan ekonomi. Semua pasien yang datang harus diberi pelayanan yang baik dan benar serta profesional. Selanjutnya, sila ketiga yaitu persatuan Indonesia. Di masa pandemi ini, perawat harus memberi arahan dan memberi edukasi kepada seluruh warga dan masyarakat sekitar untuk selalu berhati-hati dalam memilih masker yang baik dan tata cara memakai masker yang benar. Dan sebagai tenaga medis harus memberi penjelasan kepada masyarakat untuk mau divaksinasi.
Jangan mendengarkan berita-berita hoaks yang saat ini sudah tersebar luaskan di media sosial yang dapat merusak kesatuan rakyat di masa pandemi ini. Selanjutnya adalah sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawarahan perwakilan. Penjelasannya adalah dalam setiap tindakan dan prosedur keperawatan seorang perawat terhadap pasiennya, pastinya sudah ada penelitian dan SOP yang dipersetujuinya. Dan setiap keputusan yang diambil pemerintah tentunya hasil permusyawarahan bersama dan untuk kepentingan bersama. Contohnya di masa pandemi ini, masyarakat diwajibkan mematuhi protokol kesehatan dan penerapan PSBB untuk mengurangi penyebaran COVID-19. Dan yang terakhir adalah sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Seorang perawat harus melayani semua pasien yang datang dengan tidak membeda-bedakan status sosial ekonomi, budaya, ras, maupun pasien BPJS dan non-BPJS dengan sebaik-baiknya dengan memenuhi standar operasional yang sudah berlaku. Sekian penjelasan dari saya. Bila ada salah saya mohon maaf, bila ada kekurangan saya mohon kritik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.